Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pernahkah Anda bayangkan mengambil hadiah emas sebanyak 10 kantung tanpa menyentuhnya sama sekali? Atau bahkan lebih gila lagi, harus mengendarai kereta mewah tanpa boleh duduk di kursi penumpang utamanya? Inilah yang terjadi pada Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, saat menghadapi teka-teki paling nyeleneh dari Khalifah Harun al-Rasyid. Bersiaplah tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana akal bulus Abu Nawas selalu menemukan jalan keluar dari setiap jebakan, bahkan yang paling mustahil sekalipun. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Mentari pagi di Baghdad memancarkan sinarnya yang keemasan, menembus jendela-jendela tinggi istana 1001 malam. Di dalam balairung utama yang megah, aroma dupa cendana bercampur dengan wangi makanan ringan yang disajikan di atas meja-meja rendah berlapis sutra. Suara gemerisik jubah, bisikan hormat, dan tawa renyah sesekali memenuhi ruangan. Para menteri, penasihat kerajaan, ulama terkemuka, dan para cendekiawan terbaik kekhalifahan Abbasiyah telah berkumpul. Mereka datang bukan hanya untuk rapat rutin, melainkan juga untuk menyaksikan tradisi favorit Khalifah Harun al-Rasyid, sesi uji kecerdasan. Di tengah-tengah kemegahan itu, duduklah Khalifah Harun al-Rasyid di singgasana bertatahkan permata. Wajahnya yang berwibawa memancarkan kecerdasan, namun matanya yang tajam juga menyimpan kilatan humor. Ia menikmati momen-momen ini, di mana ia bisa menguji kemampuan berpikir para bawahannya, terutama Abu Nawas. Abu Nawas, dengan jubah sederhana namun senyum yang selalu mengembang, berdiri di antara kerumunan. Ia tak memiliki jabatan tinggi, tak pula kekayaan melimpah, namun reputasinya sebagai orang yang cerdik, jenaka, dan tak terduga telah melampaui batas istana. Ia tahu betul, setiap kali Khalifah mengadakan sesi teka-teki, dialah yang paling sering menjadi target utama. Wahai para punggawa istana yang mulia, suara Khalifah menggema, memecah kebisingan, hari ini, aku ingin menguji akal kalian. Aku punya sebuah teka-teki yang mungkin tampak sederhana, namun sesungguhnya membutuhkan pemikiran yang tajam dan pandangan yang berbeda. Barang siapa yang mampu menjawabnya dengan benar, akan kuberi hadiah berlimpah ruah. Namun, bagi yang gagal, bersiaplah menanggung hukumannya yang setimpal. Mata Khalifah berhenti pada Abu Nawas, sebuah seringai kecil terukir di bibirnya. Terutama kau, Abu Nawas. Aku tahu akalmu seringkali membuatku terheran-heran, bahkan kadang membuatku tertawa lepas. Apakah kau siap menghadapi tantanganku hari ini? Abu Nawas membungkuk hormat, sorot matanya menunjukkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Hamba selalu siap melayani Baginda, sekalipun dalam teka-teki yang paling rumit sekalipun. Izinkan hamba mencoba peruntungan, Baginda. Khalifah tertawa kecil. Bagus. Dengarkan baik-baik, wahai sekalian hadirin. Ini teka-tekinya, ada sesuatu yang lebih banyak dari yang sedikit, tapi lebih sedikit dari yang banyak. Pikirkan baik-baik, apa itu? Seketika, bisikan kebingungan menyapu seluruh balairung. Para menteri mulai berbisik-bisik, kening mereka berkerut dalam. Seorang ulama terkemuka mencoba mengaitkannya dengan jumlah dosa atau pahala, namun segera menggelengkan kepala, menyadari itu tidak masuk akal. Penasihat militer menggumamkan tentang jumlah pasukan dalam perang, sementara bendahara istana berpikir tentang koin di perbendaharaan. Mungkinkah itu butiran pasir di gurun, Baginda? Tanya salah seorang menteri, suaranya ragu-ragu. Jumlahnya banyak, tapi... Khalifah menggeleng. Tidak cukup spesifik. Pasir itu memang banyak, tapi bagaimana bisa lebih banyak dari yang sedikit, dan lebih sedikit dari yang banyak, secara bersamaan dengan definisi yang tepat. Diskusi berlanjut, namun tidak ada yang mampu menemukan jawaban yang memuaskan Khalifah. Wajah-wajah mereka menunjukkan frustrasi dan sedikit rasa malu. Sementara itu, Abu Nawas berdiri dengan tenang, jari telunjuknya mengetuk-ngetuk dagunya, matanya menerawang jauh, seolah sedang menyusun kepingan-kepingan teka-teki di benaknya. Ia membiarkan pikirannya menjelajahi berbagai kemungkinan, dari konsep matematis hingga filosofis. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang. Khalifah menunggu dengan sabar,
menikmati drama yang sedang berlangsung. Akhirnya, Abu Nawas mengangkat kepalanya. Senyum tipis, penuh keyakinan, kembali merekah di bibirnya. Hamba rasa hamba tahu jawabannya. Baginda, ucap Abu Nawas dengan suara jernih, memecah keheningan. Seluruh pandangan tertuju padanya. Rasa penasaran bercampur skeptisisme terpancar dari mata para hadirin. Khalifah Harun al-Rashid menyipitkan matanya, sedikit terkejut namun juga tertarik. Apa itu, Abu Nawas? Jangan membuatku menunggu. Jawabannya adalah setengah, jawab Abu Nawas mantap, ucapannya menggantung di udara. Sebuah jeda panjang terjadi. Para penasihat saling berpandangan, mencoba memahami maksud dari jawaban yang begitu sederhana, namun terasa begitu samar. Apakah Abu Nawas akhirnya salah langkah? Atau justru ada kejeniusan di balik kesederhanaan itu? Khalifah Harun al-Rashid sendiri terdiam sesaat, bola matanya bergerak-gerak, seolah sedang mencerna jawaban itu dalam benaknya. Kemudian, perlahan, sebuah senyum lebar muncul di wajahnya. Senyum itu membesar menjadi tawa yang dalam dan menggelegar, memenuhi seisi balairung. Benar sekali, Abu Nawas. Benar, seru Khalifah, tepuk tangan bergemuruh dari singgasananya. Jelaskan, mengapa itu setengah. Jelaskan kepada mereka yang masih kebingungan. Abu Nawas pun dengan tenang menjelaskan. Begini, Baginda, dan wahai para hadirin sekalian. Jika kita memiliki sedikit benda, katakanlah hanya 2 buah. Maka, setengah dari itu adalah 1. 1 ini jelas lebih banyak dari tidak ada, atau 0. Namun, jika kita memiliki banyak benda, katakanlah 100 buah, maka setengah dari itu adalah 50. 50 ini jelas lebih sedikit dari 100. Jadi, setengah, itu selalu memenuhi kriteria. Lebih banyak dari yang sedikit, tapi lebih sedikit dari yang banyak. Tawa Khalifah Harun al-Rashid semakin keras, diikuti oleh para penasihat dan ulama yang tadinya kebingungan. Mereka kini mengangguk-angguk paham, sebagian bahkan berdecak kagum. Mereka mengakui kecerdasan Abu Nawas yang selalu mampu melihat solusi dari sudut pandang yang tak terduga, mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan yang brilian. Luar biasa, Abu Nawas. Kecerdasanmu memang tak ada duanya. Puji Khalifah, wajahnya berseri-seri. Kau telah memenangkan teka-tekiku dengan gemilang. Sesuai janjiku, akan kuberi kau 10 kantung dinar emas. Wajah Abu Nawas berseri, bukan hanya karena hadiahnya, tapi karena ia sekali lagi berhasil membuktikan kecerdasannya di hadapan sang Khalifah. Ia membungkuk hormat dalam-dalam, menerima pujian dan janji hadiah yang sangat besar itu. Namun, di tengah keriangan dan euforia kemenangan Abu Nawas, Khalifah tiba-tiba mengangkat tangannya, menghentikan tawa dan bisikan di ruangan itu. Sebuah ide baru terlintas di benaknya, sebuah pemikiran yang mungkin akan menjadi tantangan baru yang lebih unik bagi sang jenius Abu Nawas. Tapi tunggu dulu, Abu Nawas, ujar Khalifah, sorot matanya penuh makna, menerima hadiah uang tunai itu terlalu mudah bagimu. Agar hadiah ini benar-benar berkesan dan sesuai dengan kecerdasanmu, aku ingin kau mengambil sendiri 10 kantung dinar itu. Namun, ada satu syarat. Suasana di balairung kembali tegang. Abu Nawas mengangkat alisnya, penasaran dengan syarat yang akan diberikan Khalifah. Apalagi yang bisa diminta oleh Khalifah yang penuh kejutan ini? Suara tawa Khalifah Harun al-Rashid masih menggema lembut di balairung, namun kali ini bercampur dengan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Semua mata, yang tadinya berbinar kagum, kini menatap Khalifah dan Abu Nawas dengan penuh tanda tanya. Apa gerangan syarat yang akan diberikan oleh Baginda Khalifah? Apakah ini akan menjadi teka-teki lain? Ataukah sebuah tantangan fisik yang tak terduga? Abu Nawas, Khalifah memulai, suaranya kini kembali tenang namun syarat akan intrik. Kau memang cerdas dan pantas menerima 10 kantung dinar emas. Tapi, seperti yang kukatakan, mengambil uang tunai itu terlalu mudah bagimu. Aku ingin hadiah ini benar-benar sesuai dengan keunikan akalmu. Khalifah bangkit dari singgasananya, melangkah perlahan ke tepi panggung tempat ia biasa berbicara. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada wajah-wajah para penasihat yang penasaran, sebelum kembali menatap Abu Nawas yang berdiri tegak. Syaratnya adalah ini, lanjut Khalifah, kau boleh mengambil semua 10 kantung dinar itu. Namun,
Kau tidak boleh menggunakan tanganmu untuk menyentuh satupun kantung dinar. Dan kau juga tidak boleh menggunakan kakimu untuk memindahkan atau mendorongnya. Kau harus memindahkan semua kantung dinar itu sendirian dari tempatnya sekarang ke gerbang istana, tanpa bantuan orang lain, tanpa menyentuhnya dengan tangan atau kakimu. Sontak, Balairung menjadi riuh. Bisikan-bisikan tak percaya menyebar seperti api. Apa? Tanpa tangan dan kaki? Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Khalifah pasti sedang menguji Abu Nawas sampai batas terakhirnya. Para penasihat saling pandang, raut wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kekhawatiran. Mereka tahu betapa beratnya 10 kantung dinar emas itu. Jangankan tanpa tangan dan kaki, mengangkatnya dengan kedua tangan pun akan sangat melelahkan. Apalagi memindahkannya sendirian hingga ke gerbang istana yang cukup jauh. Beberapa menteri yang iri pada Abu Nawas tersenyum tipis, merasa Abu Nawas kali ini akan terpojok. Mereka yakin, kecerdikan Abu Nawas pun ada batasnya. Mustahil bagi manusia biasa untuk melakukan hal itu. Abu Nawas sendiri, yang tadinya berseri-seri, kini terdiam. Alisnya sedikit terangkat, namun senyumnya tidak luntur. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan teka-teki baru ini meresap ke dalam benaknya. Ia membayangkan 10 kantung dinar yang berat, tergeletak di lantai marmer yang dingin. Bagaimana cara memindahkannya tanpa tangan atau kaki? Mustahil, kata akal sehat. Tapi Abu Nawas tahu, setiap tantangan dari Khalifah selalu memiliki celah, sebuah sudut pandang yang tak terpikirkan oleh orang lain. Khalifah memperhatikan reaksi Abu Nawas dengan seksama. Ia melihat kerutan kecil di keningnya, namun tidak ada tanda-tanda keputusasaan. Bagaimana, Abu Nawas? Mampukah kau? Jika tidak, tak usah malu mengakuinya. Hadiah itu akan kuserahkan kepada mereka yang lebih mampu, jika ada. Kata-kata Khalifah itu seperti pemicu bagi Abu Nawas. Ia membuka matanya, kilatan jenius kembali terpancar. Sebuah ide cemerlang, sekonyong-konyong muncul di benaknya. Ide itu begitu sederhana, namun di luar nalar kebanyakan orang. Abu Nawas maju selangkah, membungkuk hormat kepada Khalifah. Ampun Baginda Khalifah yang mulia. Hamba menerima tantangan ini. Suasana semakin hening. Semua orang menahan napas. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum puas. Bagus. Tunjukkan padaku, bagaimana kau akan melakukannya. Abu Nawas meminta izin untuk pergi sebentar dari Balairung. Khalifah mengizinkan. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali, diiringi oleh 2 orang pelayan istana yang membawa sebuah karung goni besar yang kosong. Para hadirin semakin bingung. Untuk apa karung kosong ini? Bukankah ia tidak boleh menyentuh dinar? Dengan tenang, Abu Nawas mendekati 10 kantung dinar yang tergeletak di lantai. Ia tidak menyentuhnya dengan tangan maupun kaki. Ia kemudian memberi isyarat kepada para pelayan. Pelayan yang satu memegang mulut karung goni lebar-lebar, sementara pelayan yang lain, atas instruksi Abu Nawas, mulai menggulingkan satu persatu kantung dinar itu hingga masuk ke dalam karung. Setiap kali satu kantung masuk, terdengar bunyi, gedebuk, berat yang membuat seisi ruangan terkesiap. Para hadirin mulai berbisik-bisik, tapi itu kan pelayan yang menyentuhnya. Abu Nawas tidak menyentuh. Benar, Khalifah melarang Abu Nawas menyentuh, bukan orang lain. Khalifah Harun al-Rashid sendiri menyaksikannya dengan saksama. Senyumnya semakin lebar. Ia mengerti kemana arah pemikiran Abu Nawas. Setelah semua 10 kantung dinar berada di dalam karung goni, Abu Nawas meminta para pelayan untuk mengikat rapat mulut karung itu. Kini, karung goni itu begitu besar dan berat, nyaris setinggi pinggang Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menyentuh karung itu dengan tangan atau kakinya. Sebaliknya, ia menggunakan bahunya. Ia membungkuk, menempatkan seluruh karung goni yang penuh dinar itu di atas punggungnya, menopangnya dengan bahu dan sedikit topangan lehernya. Karung itu sangat berat, membuat Abu Nawas sedikit terhuyung, namun ia berhasil menyeimbangkannya. Dengan ini, Baginda, kata Abu Nawas, suaranya sedikit terengah-engah karena beban, hamba tidak menyentuh dinar-dinar ini dengan tangan atau kaki hamba. Dinar-dinar ini berada di dalam karung, dan karung ini hamba bawa menggunakan bahu hamba. Para penasihat dan ulama terpukau.
Sebuah ide yang sangat sederhana, namun tak terpikirkan oleh mereka. Khalifah Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak, tawa yang kali ini penuh kekaguman tulus. Luar biasa, Abu Nawas. Luar biasa, puji Khalifah. Kau benar-benar tidak ada duanya. Kau berhasil menemukan celah dalam setiap perintahku. Abu Nawas, dengan beban berat di punggungnya, mulai berjalan perlahan-lahan keluar dari balairung, menuju gerbang istana. Setiap langkahnya adalah perjuangan, namun ia melakukannya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Para pelayan dan prajurit bergegas membukakan jalan baginya, kagum melihat kegigihan dan kecerdasan Abu Nawas. Khalifah memandangi kepergian Abu Nawas, hingga punggungnya menghilang di balik lorong istana. Ia tersenyum geli. Orang itu selalu saja ada akal. Aku harus memikirkan teka-teki yang lebih sulit lagi lain kali. Namun, saat Abu Nawas hampir mencapai gerbang istana, sebuah pikiran lain terlintas di benaknya. Hadiah ini memang besar, 10 kantung dinar. Tapi, bagaimana jika Khalifah, sang Khalifah yang penuh kejutan itu, punya ide lain untuk menguji batas akhir kecerdasannya? Abu Nawas tidak bisa lengah. Abu Nawas melangkah perlahan, setiap ototnya menegang menahan beban 10 kantung dinar emas yang tersembunyi dalam karung goni di punggungnya. Keringat mulai membasahi keningnya, meskipun hawa pagi di istana Baghdad masih sejuk. Lorong-lorong istana yang megah, yang biasanya ia lalui dengan riang, kini terasa begitu panjang dan berat. Batu marmer di bawah kakinya seolah bergetar setiap kali ia mengayunkan langkah. Ia melewati barisan prajurit yang berdiri tegak di pos-pos mereka. Raut wajah mereka menunjukkan campuran takjub dan geli. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, hebat sekali Abu Nawas itu. Benar-benar di luar dugaan. Yang lain terkekeh melihat bagaimana Abu Nawas menepati syarat Khalifah dengan cara yang sangat cerdik. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, fokus pada langkahnya. Ia tahu, kemenangan ini belum sepenuhnya ia raih. Khalifah Harun al-Rasyid, sang ahli kejutan, pasti masih menyimpan 1 atau 2 kartu di lengan jubahnya. Saat ia berbelok di koridor terakhir menuju gerbang utama, sebuah pemandangan tak terduga menyambutnya. Di tengah-tengah halaman yang luas, tepat di depan gerbang istana, berdiri Khalifah Harun al-Rasyid sendiri, ditemani oleh beberapa pengawal pribadinya dan para penasihat utama. Mereka tidak lagi berada di balairung, melainkan telah menunggu Abu Nawas di garis finishnya. Khalifah berdiri dengan tangan bersedekap, senyum penuh misteri terukir di wajahnya. Jantung Abu Nawas berdebar lebih kencang. Ia sudah menduga. Ini dia, tantangan berikutnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, menguatkan pegangannya pada karung di punggungnya, dan terus melangkah maju. Sesampainya di hadapan Khalifah, Abu Nawas membungkuk hormat, meskipun beban di punggungnya membuat gerakannya sedikit kaku. Hamba telah tiba di gerbang istana. Baginda, ucapnya, suaranya sedikit terengah-engah. Khalifah memandang Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu tertawa kecil. Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang tak pernah gagal membuatku takjub. Kau berhasil memenuhi syarat pertamaku. Kau memindahkan dinar-dinar itu tanpa menyentuhnya dengan tangan atau kakimu. Para penasihat bertepuk tangan, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tahu, tepuk tangan itu terlalu cepat. Namun, Khalifah melanjutkan, senyumnya semakin lebar, ada satu hal lagi yang mengganjal pikiranku, Abu Nawas. 10 kantung dinar ini, beratnya luar biasa. Pasti sangat menguras tenagamu. Aku khawatir kau terlalu lelah untuk membawa semua kekayaan ini pulang sendiri. Abu Nawas merasa firasat buruk. Ia sudah menduga akan ada, namun, lain. Hamba baik-baik saja, Baginda. Semangat hamba lebih kuat dari rasa lelah ini, jawab Abu Nawas, mencoba meyakinkan. Oh, aku tidak meragukan semangatmu, kata Khalifah dengan nada geli, tapi aku juga tidak ingin rakyatku melihat seorang Abu Nawas yang cerdas ini kesulitan membawa hadiahnya. Jadi, aku punya satu syarat terakhir, agar kau bisa menikmati hadiahmu dengan nyaman dan berwibawa. Suasana kembali hening. Para pengawal dan penasihat menahan napas, menanti syarat terakhir yang akan diucapkan Khalifah. Abu Nawas sendiri memasang telinga baik-baik, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Begini, Abu Nawas, Khalifah berkata,
sambil menunjuk ke sebuah kereta kuda mewah yang baru saja tiba di dekat mereka, ditarik oleh 2 kuda putih yang gagah. Kau boleh membawa semua dinar ini pulang dengan kereta kuda itu. Bahkan, aku akan memerintahkan 2 prajurit terbaikku untuk mengawalmu sampai rumah. Abu Nawas tersenyum lega. Ini kedengarannya seperti kemudahan, bukan tantangan. Ia hampir saja mengangguk setuju. Tetapi, Khalifah tiba-tiba mengangkat jari telunjuknya, membuat senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ada syaratnya. Kau boleh naik kereta itu, dinar-dinar itu juga boleh naik. Tapi kau tidak boleh duduk di kursi penumpang kereta itu. Dan dinar-dinar itu juga tidak boleh berada di dalam gerbong penumpang yang sama denganmu. Bagaimana, Abu Nawas? Mampukah kau membawa hadiahmu pulang dengan nyaman dan berwibawa, tanpa melanggar syarat terakhir ini? Kali ini, bisikan kaget jauh lebih keras dari sebelumnya. Tidak boleh duduk di kursi penumpang, tapi harus di kereta. Dan dinar-dinar itu tidak boleh di gerbong yang sama dengannya. Khalifah benar-benar ingin mempermainkan Abu Nawas. Para penasihat kini benar-benar terheran-heran. Ini adalah syarat yang paling aneh dan tampaknya paling mustahil dari semuanya. Jika Abu Nawas tidak boleh duduk di kursi penumpang, lalu di mana ia harus duduk? Dan jika dinar-dinar itu tidak boleh di gerbong yang sama dengannya, bukankah itu berarti mereka harus dibawa secara terpisah? Tapi, Khalifah juga menyuruhnya membawa semua dinar itu dengan kereta yang sama. Abu Nawas memejamkan mata lagi. Kepalanya berdenyut karena beban di punggungnya, namun otaknya bekerja lebih keras lagi. Ia membayangkan posisi-posisi di kereta. Jika tidak di kursi penumpang, lalu di mana? Lalu, bagaimana dengan dinarnya? Sebuah ide lagi, yang lebih gila dari sebelumnya, namun sangat khas Abu Nawas, tiba-tiba muncul di benaknya. Ia tersenyum, senyum penuh kemenangan yang membuat Khalifah menatapnya dengan penasaran. Hamba menerima syarat Baginda, Khalifah yang mulia, jawab Abu Nawas dengan lantang dan percaya diri, mengabaikan beban di punggungnya. Hamba akan membawa hadiah hamba pulang dengan kereta ini, tanpa duduk di kursi penumpang, dan tanpa dinar-dinar ini berada di gerbong yang sama dengan hamba. Khalifah mengangkat alisnya, tak percaya. Kau yakin, Abu Nawas? Jangan sampai kau jatuh pingsan di jalan karena kecapean atau kebingungan. Hamba yakin, Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Ia kemudian berbalik ke arah kereta kuda. Para pengawal dan kusir menatapnya dengan bingung. Bagaimana caranya? Abu Nawas memberi isyarat kepada mereka untuk membuka pintu gerbong penumpang. Lalu, dengan sedikit usaha, ia menggulingkan karung berisi dinar itu masuk ke dalam gerbong penumpang. Kemudian, ia tidak naik ke dalam gerbong. Melainkan, dengan langkah mantap, Abu Nawas melangkah ke bagian depan kereta. Ia memanjat ke atas tempat kusir duduk, tepat di samping kusir itu sendiri. Kusir itu terkejut, namun Abu Nawas sudah duduk di sana, memegang tali kekang kuda yang kusir berikan padanya, berpura-pura siap mengemudikan kereta. Baginda Khalifah, kata Abu Nawas dengan senyum lebar, menunjuk ke belakang. Dinar-dinar ini sudah di dalam gerbong penumpang. Lalu ia menunjuk ke dirinya sendiri. Dan hamba tidak duduk di kursi penumpang. Hamba duduk di tempat kusir. Dinar-dinar di dalam gerbong, dan hamba di luar gerbong penumpang. Dengan demikian, hamba tidak melanggar satupun syarat Baginda. Seisi halaman istana hening sejenak, sebelum kemudian pecah dalam gelak tawa Khalifah Harun al-Rashid yang paling keras. Para pengawal dan penasihat, yang tadinya tegang, kini ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan akal jenius Abu Nawas. Ia selalu bisa menemukan celah, memutarbalikkan logika, dan menafsirkan perintah dengan cara yang paling tidak terduga. Sungguh luar biasa, Abu Nawas, seru Khalifah, air mata tawa mengalir di pipinya. Kau memang manusia paling cerdas dan paling gila yang pernah kutemui. Tak ada satupun syaratku yang luput dari akalmu. Bawa hadiahmu pulang, Abu Nawas, dan pastikan kau menggunakannya dengan bijak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia melambaikan tangan kepada Khalifah, yang masih tertawa. Dengan satu tarikan pada tali kekang, kereta kuda mulai bergerak, membawa Abu Nawas dan 10 kantung dinar emasnya pulang ke rumah. Kali ini, ia benar-benar merasa menang telak. Tamat.